Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan P2K2. Kemudian sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa ya. Saya minta kesediaan dari Ibu Sri untuk memimpin doanya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Sri sudah memimpin doanya. Baiklah, yang saya hormati selaku ketua kelompok yang telah menyediakan tempatnya ya pada pertemuan kita kali ini, yaitu Ibu Winda. Kemudian yang saya hormati dan juga yang saya banggakan adalah ibu-ibu KPM yang luar biasa sehat, bersemangat dan cerdas. Oke Ibu, baiklah, saya ingin bertanya nih, sebelum pertemuan kita sebelumnya itu kita membahas apa Ibu? Ayo, ya Ibu Laila silahkan. Kita membahas, oke Ibu, kita memang membahas mengenai perlindungan anak. Tapi sesi apa yang kita bahas sebelumnya Bu? Oke, tentang sesi, tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Baiklah, kita ulas sedikit ya Bu ya, pertemuan sebelumnya, yang mana kekerasan anak ini merupakan adalah perilaku buruk kita terhadap si anak, yang mana anak ini memiliki hak anak ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Berarti jika itu harus dipenuhi orang tuanya, itu merupakan kewajiban bagi kita untuk memenuhi hak-hak anak, yang mana salah satu hak anak itu adalah dengan contohnya Bu ya, bermain. Jadi kita memberikan hak anak untuk bermain, tidak hanya kewajibannya untuk misalnya sekolah saja, tetapi juga kita memberikan haknya untuk bermain. Kemudian apalagi kita bisa berikan Bu, agar perbuatan kita lakukan itu bukan perilaku baik ya Bu ya. Ternyata kita harus memberikan kasih sayang, perhatian, memberikan dia tempat yang layak, memberi dia kesempatan untuk sekolah. Kemudian kalau ibu ternyata di rumah sering melakukan menjewer, mencubit, mengancam, memukul, itu merupakan perilaku buruk Bu, yang mana perilaku buruk itu termasuk dalam Oke, mantap Ibu, termasuk ke dalam kekerasan. Maka dari itu, pada pertemuan kita sebelumnya itu kita tidak boleh melakukan perilaku buruk tersebut, karena akan banyak dampaknya terhadap si anak. Bagaimana Ibu, sudah di rumah sudah diterapkan? Ayo, masih ada yang menjewer anaknya kalau anaknya bandel, kalau anaknya nakal? Atau masih ada yang mencubit? Kalau kata orang cubit halus itu lebih sakit ya Bu ya. Tidak ada ya Bu. Alhamdulillah, semoga setiap pertemuan kita ini bisa Ibu terapkan di rumah ya Bu ya. Oke, baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita masih membahas seputar perlindungan anak, tetapi sesi yang berbeda. Apa sesinya? Itu kita membahas mengenai pencegahan juga, tetapi terhadap penelantaran dan eksploitasi anak, yang mana itu terdiri, ini ada dua kata ya Bu ya, penelantaran dan eksploitasi. Itu merupakan makna yang berbeda dan kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum kita mulai di pembelajaran, kita tepuk semangat dulu Bu Ibu, agar kita lebih bersemangat dalam memulai pembelajaran kita kali ini. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Seperti biasa, tepuk semangatnya, belum ada perubahan ya. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, kembali ke pembelajaran. Terima kasih Ibu sudah tepuk semangatnya ya. Saya harapkan Ibu tetap bersemangat hingga akhir pertemuan kita kali ini. Oke, terima kasih Ibu. Ibu-ibu yang cerdas luar biasa bersemangat. Oke, kita masuki tentang pengertian penelantaran anak. Sebelumnya saya membawa beberapa lembar cerita ya.
Ini dia lembar ceritanya. Oke, beberapa lembar cerita ini saya ingin berikan kepada ibu-ibu agar ibu-ibu bisa baca. Nah, kebetulan juga hari ini kita mati lampu ya Bu ya, jadi kita tidak bisa nonton film, tidak bisa menonton video. Maka dari itu kita melalui flip chart dan juga lembar cerita ini yang akan kita bahas. Oke, saya akan memberikan lembar-lembar cerita ini kepada Bu Ibu agar kiranya Ibu bisa membaca dan mengambil makna dari cerita tersebut. Oke, ini akan saya bagikan. Oke Ibu, silakan dibaca ya Bu ya. Saya berikan waktu 15 menit. Oke, terima kasih Ibu sudah membaca. Ayo, dari yang sudah dibaca ini Ibu sudah bisa mengambil makna tidak? Bisa nggak? Oke, baiklah, langsung kita bahas saja ya dari lembar cerita tersebut. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau membaca lembar cerita ini. Oke, ternyata ini merupakan kisah Taspirin. Siapa Taspirin? Taspirin merupakan bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Kemana orang tuanya? Orang tuanya yang mana si ibu telah meninggal dunia dan si ayah bekerja ke Kalimantan bersama kakaknya. Sehingga apa? Si Taspirin yang harus menghidupi ketiga adiknya. Oke, dari cerita ini kita bisa berpikir sejenak. Si bocah, si anak yang berumur 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Apa yang bisa dia lakukan kalau kita berpikir seperti itu ya Bu ya? Ternyata dia harus banting tulang Bu untuk mencari rezeki, untuk menghidupi ketiga adiknya. Yang mana kalau kita lihat untuk anak-anak yang umur 12 itu pikiran hanya sekolah dan bermain. Sedangkan berbeda dengan si Taspirin, dia harus berpikir dan seharusnya difikirkan oleh orang dewasa yang dia harus memikirkannya bagaimana dia menghidupi adiknya. Dari kisah ini bisa kita kaitkan dengan penelantaran tadi. Ternyata ini Taspirin merupakan korban dari penelantaran. Kenapa menjadi korban? Seharusnya yang menghidupi anaknya, adik-adiknya, dan dia adalah ayahnya yang masih ada ya Bu ya. Tetapi ayahnya tidak menjalankan kewajibannya untuk menghidupi anak-anaknya, sehingga harus Taspirin lah yang mengemban tugas itu. Dan itu merupakan salah satu jenis. Oke, Ibu sudah fokus ya. Kemana arah pembicaraan kita nih? Oke. Ternyata ini merupakan jenis penelantaran. Baiklah, kita kembali ke pembelajaran kita. Jadi dari cerita ini kita lihat apa sih arti dari penelantaran itu. Ternyata penelantaran itu merupakan tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua. Benar, dari kisah Taspirin tadi, si ayah tidak melakukan kewajibannya, sehingga siapa yang menjadi korban? Korbannya adalah Taspirin dan beserta adik-adiknya. Oke, dari pengertian itu ya Bu ya. Kemudian setelah kita tahu nih bagaimana pengertiannya, apa sih Bu contoh-contohnya? Contoh-contohnya itu saya ingin bertanya dulu. Ibu kalau anaknya di rumah Ibu masakin nggak? Masak ya Bu ya. Ibu beri makan, Ibu beri pakaian, Ibu beri tempat yang layak. Ya, alhamdulillah. Dan semoga saya harapkan kita tidak ada yang menelantarkan anak kita ya, karena saya yakin ibu-ibu KPM di sini tidak ada yang menelantarkan anaknya. Amin. Oke Ibu, baiklah. Di sini ternyata contoh-contoh penelantaran itu tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Ibu tidak seperti itu ya. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian layak. Kemudian tidak diberi waktu dan kesempatan bermain. Ternyata kita harus memberikan waktu, kesempatan bermain Bu, agar kita tidak menelantarkan anak kita. Kemudian tidak diizinkan sekolah, tidak. Pastinya anak kita sekolah ya. Tapi itu merupakan beberapa contoh-contoh penelantaran. Oke, ternyata ini merupakan contohnya. Pastinya ada akibat dari perbuatan tersebut. Apa akibatnya?
anak menjadi putus sekolah ya, karena tidak diizinkan sekolah tadi, akhirnya anak putus sekolah. Kemudian anak kurang gizi karena tidak diberi makanan yang layak, tidak sehat, tidak bergizi. Kemudian anak lu celaka, luka, sakit ya, karena kita tidak melindungi anak kita, akhirnya anak luka, sakit. Kemudian sering ketakutan, tidak berani, karena kita pun sebagai orang tuanya tidak melindungi, makanya menyebabkan anak, salah satunya menyebabkan gangguan fisikisnya, anak menjadi terlalu takut, tidak berani, bahkan susah bergaul. Nah, itu merupakan akibatnya. Ternyata kita tidak mau nih adanya penelantaran. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mencegahnya? Oke, untuk cara mencegah penelantarannya, sebelumnya saya bosan nih Bu ngomong-ngomong terus, kita bermain dulu ya. Saya ingin bermain dulu. Sebentar, saya ambil sesuatu. Apa yang saya bawa? Oke, tunggu sebentar ya Bu. Oke, saya bawa apa? Saya bawa bola. Bolanya berwarna apa? Berwarna pink. Oke, kita tidak bahas itu ya. Pinknya itu sama dengan jilbab saya ya Bu ya. Oke. Baiklah, apa sih yang saya bawa? Bola. Apakah kita mau bermain bola Bu? Tidak, kita tidak bisa main bola Bu, karena saya pakai rok ya. Ibu-ibu juga pakai rok ya Bu ya. Kemudian ini merupakan permainan bola keberuntungan, yang mana permainan bola keberuntungan ini, cara teknis permainan gimana Bu? Nanti akan saya lemparkan ya Bu. Kemudian kepada ibu yang mendapatkan bolanya akan diberikan kesempatan untuk menjawab sepengetahuan ibu, bagaimana sih, apa sih salah satu cara kita mencegah penelantaran. Oke, kita mulai ya. Oke ibu, bagaimana dengan ibu Eneng ya dapat bolanya? Oke, bagaimana Bu cara kita mencegah penelantaran itu? Oke, mantap ibu, kita memberikan dia makan sehat bergizi ya. Oke, terima kasih ibu atas jawabannya, saya kumpulin dulu ya. Oke, kita masuki yang kedua ya. Saya akan lempar bola lagi, dan siapa yang berhasil mendapatkan bola ajaib saya ini? Oke ibu, terima kasih. Ibu Laila yang mendapatkannya. Oke ibu, bagaimana menurut ibu, pendapat ibu, cara mencegah penelantaran? Kita izinkan dia sekolah? Iya ibu, kita izinkan. Benar ibu yang telah dibilang ibu Eneng tadi dan ibu Laila tadi, betul. Itu merupakan salah satu cara kita mencegah penelantaran. Baiklah, akan kita bahas. Jadi apa aja sih cara-cara kita mencegah penelantaran? Ternyata kita harus memenuhi kebutuhan dasar anak. Apa sih kebutuhan dasar anak? Yang paling pertama itu ya kasih sayang. Kita berikan kasih sayang. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya ya. Karena kemudian kita luangkan waktu untuk bermain bersama anak. Jadi Bu, yang saya harapkan kita tidak hanya berkutat dengan aktivitas kita, kegiatan kita, yang luangkanlah waktu untuk bermain bersama anak Bu. Karena anak itu tidak menginginkan harta aja atau sesuatu berbau uang atau apa, tidak. Dia menginginkan juga kasih sayang kita, waktu kita untuk bermain bersama mereka ya. Kemudian kita berbagi tugas dalam mengasuh anak. Ayo, nanti silakan komunikasi lagi dengan ayahnya, si suami ya Bu ya. Nanti sepulang ini Bu ya, kita diskusikan lagi. Ternyata tak hanya di modul 1 aja harus bertugas, ternyata di modul ini juga harus bertugas agar anak kita tidak ditelantarkan. Oke, itu adalah beberapa cara pencegahan penelantaran. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke eksploitasi. Sekarang eksploitasi ini apa Bu? Eksploitasi itu apa? Ayo, ada yang tahu? Sama nggak dengan penelantaran? Oke, langsung saja Bu ya. Ternyata eksploitasi itu merupakan pemanfaatan anak untuk mencapai keuntungan tertentu, baik material maupun non materi, yang mana kita apa? Ayo silakan dibaca Ibu Siti. Oke,
Terima kasih Ibu Siti. Dari pengertian ini merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak, yang mana kita sudah memperkerjakan anak kita untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi bedanya dengan penelantaran apa? Ternyata kalau penelantaran itu kewajiban itu tidak dilakukan orang tua, sedangkan eksploitasi orang tua melakukan tindakan di luar persetujuan si anak dan untuk mencapai tujuan tertentu seperti materi non materi. Oke, kemudian sama seperti penelantaran juga ada contoh-contohnya. Saya ingin Ibu Winda untuk membacakannya. Apa aja contoh-contohnya? Oke, pemanfaatan tubuh anak, yaitu ada pornografi ya Bu ya kepada anak. Oke, selanjutnya apa Bu Winda? Pemanfaatan tenaga, kita memperkerjakan anak kita, salah satunya contohnya memecah batu, padahal itu kan seharusnya tidak dilakukan oleh anak seumur mereka ya Bu ya. Kemudian pemanfaatannya kepolosan, keluguan si anak belum masih umur 15 tahun sudah dinikahkan karena calon suaminya itu kaya. Ayo, bagaimana di sini masih ada yang seperti itu Ibu? Saya harapkan tidak ya Bu ya. Itu merupakan salah satu eksploitasi anak kalau kita menikahkan anak umur 15 tahun, 16 tahun, karena baik dari segi kesiapan mentalnya juga, kalau dari kesehatannya itu belum layak ya Bu ya. Pastinya sudah menikah kan akan mempunyai anak, dan itu belum ada kesiapan rahimnya untuk ada janin ya Bu ya, untuk mengandung gitu. Itu dari beberapa segi. Kemudian ini ada contoh-contohnya. Kemudian setelah contoh pasti ada akibat ya Bu ya. Akibatnya apa? Saya ingin bermain lagi. Oke, sekarang Ibu bentuk 3 tim ya. Silakan Ibu berdiri. Saya minta kesediaannya untuk berdiri. Terima kasih Ibu. Kemudian bentuk 3 tim. Saya akan memberikan lembar cerita lagi, tetapi ini dalam bentuk gambar ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya kasih waktu 15 menit. Kemudian Ibu akan menceritakan hasil diskusinya. Oke, terima kasih, waktunya habis ya. Oke, ini merupakan akibat-akibat eksploitasi. Ternyata langsung saja kita bahas ya. Terima kasih Ibu sudah mendiskusikan ya. Saya minta waktu kesediaannya untuk menceritakan kembali. Oke, Ibu Sri silakan. Terima kasih Ibu. Ibu Dewi, terima kasih. Ibu Sinta, terima kasih Ibu. Oke, nah, makasih atas jawabannya semua. Saya rasa itu benar jawabannya. Yang pertama itu anak disuruh bekerja. Ternyata ketika anak disuruh bekerja, akhirnya akibatnya apa? Anak putus sekolah ya. Orang tua meminta anaknya untuk bekerja. Kasihan ya Bu ya, kita lihatnya Bu ya. Kemudian gambar 2 itu membahas tentang anak dipekerjakan, pemecah batu. Akhirnya apa? Tenaganya dipakai terus menerus membuat anak menjadi sakit. Akhirnya dibawa ke puskesmas. Oke, kemudian untuk gambar ketiga, si ayah meninggalkan ibu dan istri dan anaknya. Si ibu tidak sanggup untuk merawat anaknya, akhirnya anak dijual. Dan kepada si penjual, anak itu diapain Ibu? Akibatnya anak mengemis di jalan, dan itu merupakan salah satu agar si penjual mendapat keuntungan. Oke, itu merupakan bentuk-bentuk dari akibat-akibat dari eksploitasi anak. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Yang mana cara mencegahnya adalah, oke, saya bawa bendera ya Bu ya. Oke, langsung saja bagaimana cara mencegahnya. Ternyata benderanya hilang ya Bu. Kita langsung saja ya Bu. Ternyata cara mencegahnya itu mengupayakan anak tetap sekolah, kemudian tidak menyuruh anak bekerja yang mengganggu kegiatan dia untuk bermain dan belajar, kemudian tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Itu merupakan cara-cara contoh pencegahan. Baiklah, jadi
dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa tidak memenuhi hak anak adalah merupakan penelantaran. Kemudian sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan segala bentuk pemanfaatan anak akan untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Kemudian orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap penelantaran dan eksploitasi anak. Oke, terima kasih atas waktunya pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan terima kasih Ibu, rasanya luar biasa ya Bu ya. Itu sangat bersemangat kita untuk kali ini. Kemudian pertemuan kita selanjutnya di rumah siapa? Oke, di rumah Ibu Sinta ya. Terima kasih Ibu. Dan kita akan membahas apa? Yang kita bahas adalah mengenai kesejahteraan sosial. Itu pastinya modul yang sangat menarik. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.